Selamat sore semuanya. Kembali lagi ketemu dengan saya Francis Takaseng. Saya lagi di New Liman ya. Ini di daerah masih Makassar. Karena saya akan jalan ke Palu. Jadi naik dari bus New Liman. Pemberangkatan jam 5 sore atau mungkin lewat sedikit jam 6 sore. Seperti itu, dan nantinya untuk tiket saya bayar tadi 270.000 sampai di Kota Palu. Jadi lumayan lah gitu. Dengan kondisi bus tua, bukan kondisi bus baru. Kalau yang ini kan kondisi bus baru ini. Kalau saya nantinya naik bus lama dengan biaya 270.000. Nanti saya akan coba ceritakan pengalaman pertama saya nih naik bus dari Makassar ke Palu ini gimana rasanya ya. Nanti biar teman-teman yang mungkin belum pernah naik bus dari Makassar ke Palu bisa juga ada gambaran gimana nantinya ingin coba ya. Tapi buat teman-teman yang sudah sering mungkin ya abaikan saja video ini begitu. Oke, jadi tetap ikuti kita. Nanti saya akan ceritakan setiap perjalanan saya menuju ke Palu itu, apakah dia akan mampir di mana atau apa yang akan dilaksanakan selama itu, atau kondisi busnya gimana gitu, apa nyaman atau tidak. Nanti akan saya ceritakan dalam YouTube di kali ini, siaran di saat ini ya. Untuk itu tetap ikuti channel kita di Francis Takaseng. Semoga bisa teman-teman bisa mengikuti dan dengan senang ya, dengan senang hati. Oke, kalau begitu tetap ikuti kita, tetap stay tune di channel ini. Oke, selamat sore. Ini nih bis yang nantinya saya akan naiki. Seperti ini wujudnya. Jadi ada ini. Jadi lumayan kalau kita lihat untuk fasilitasnya. Di sini ada selimut ya, selimut. Ini selimut, baru kemudian ada bantal juga. Tapi yang lain saya lihat tidak ada. Mungkin sudah habis terbatas ya. Jadi harus cepat. Sebaiknya kalau teman-teman mau berpergian dengan bus seperti ini, setengah jam apa 1 jam sebelum berangkat teman-teman sudah harus ada tempat sini biar bisa lihat lokasi dan lihat kelengkapan dari bus ini, fasilitas yang teman-teman dapat. Jadi itu salah satu hal yang harus teman-teman ketahui, supaya teman-teman juga nyaman dalam berangkat. Oke, teman-teman, ini saya udah mulai jalan ini. Jam saya ini menunjukkan pukul 5:34 ya. Bulan 2 tanggal 26 ya. Saya lagi jalan ini masih di Kota Makassar, baru keluar dari PO-nya ya, atau tempatnya. Jadi baru saja keluar dari markas. Oke, nanti tetap ikuti kita. Kalau misalnya sudah mau sampai di tempat peristirahatan, saya akan coba video lagi, nyambung lagi ya pembicaraan ini. Jadi gimana tanya
pengalaman di dalam bus ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, selamat malam untuk semuanya. Kita udah sampai di Jalan Poros Maros Soreang Pangkep. Jadi pemerintahan pertama ini ada di Roma ya, dikenal di sini Roma, Roti Maros. Jadi sebelum kita berangkat lebih jauh, kita diizinkan untuk mampir tuh, di situ ada toilet dan ada juga bisa belanja juga roti ya, roti Maros seperti itu. Di bawah sana ada roti Maros. Jadi nggak tahu ini apa setengah atau berapa jam kita berhenti di sini. Waktu menunjukkan pukul 7:11. Jadi kurang lebih berapa ya? Bentar. Perjalanan kita dari Pul tadi sampai di sini sudah memakan waktu 1 jam 34 menit. Jadi lumayan ya lama juga sih, karena kan ada beberapa tempat yang harus berhenti untuk ngambil penumpang, begitu penumpang yang tidak naik dalam PO jadi langsung diambil di jalan raya seperti itu. Jadi bisa, tentunya ini adalah pengalaman yang baik untuk teman-teman yang mungkin akan baru ataupun ingin untuk menikmati perjalanan di bus malam Makassar Palu seperti itu. Tetapi ikuti saya, nanti pemerintahan berikutnya saya akan sampaikan kita berhenti di mana begitu. Oke, kita sudah lanjut lagi nih ya. Jadi tadi mampir di toko roti itu cuma sebentar saja, kira-kira 5 sampai 10 menit ya. Kita mampir di sana untuk beli roti sebagai snack, dan juga untuk orang-orang yang mau mampir di toilet bisa juga nanti mampir di situ di tempat pemberhentian pertama, yaitu toko roti ya, di Maros tepatnya. Jadi kemudian saya tidak tahu ini jam berapa kita akan berhenti di pemerintahan kedua, yaitu katanya sih di Pangkep itu akan makan malam. Oke, selamat malam. Ini kita berhenti ya di salah satu rumah makan. Kalau tidak salah ini kalau di sini ada rumah makan Fortuna di jam 10.38 malam ya. Jadi kita beristirahat sini bagi yang makan-makan, kalau yang tidak ya cuma ngemil atau ke toilet seperti itu. Ini posisi kita. Ini di daerah di Jalan Poros Majene Mamuju. Tidak salah ini sudah masuk daerah Pindrang ya. Ya, ini sudah di dekat lokasi Pindrang, jadi udah lewat Pindrang. Posisinya memang biasanya dia mampir seperti itu, jadi posisinya sudah di daerah Pindrang ya, sudah lewat dari Pindrang. Kalau lihat keseluruhan map, kita masih akan masuk ke beberapa lokasi sampai akhirnya kita masuk ke sini ya, ke Palu. Jadi masih jauh perjalanannya, tetap semangat ya. Ini sudah menunjukkan jam berapa ya, jam 10:56. Ini sudah mau dikit lagi, sudah mau jalan karena penumpang sudah selesai menyelesaikan makan minum dan juga ke toilet, jadi sudah mau
lanjut jalan. Hanya ini lagi nunggu semua ini baru kita akan naik ke mobil, ke bus seperti itu. Nanti teman-teman juga tetap mengikuti. Ini sudah 5 jam lebih lah tepatnya ya, kita sudah berada di pemberhentian saat ini. Oke, ini waktu menunjukkan 148 mobil mogok tapi sudah bisa dihidupkan. Aduh, ini jam 1:45 tadi. Kendaraan mati tiba-tiba, mungkin ada kendala mesin, jadi maklum lah mungkin karena mobilnya sudah tua, jadi ya ada sedikit masalah. Nah, ini sudah dibenarkan dan tadi saya sama masyarakat sekitar juga dan penumpang lainnya bahu-membahu untuk mendorong mobil dan akhirnya berhasil dihidupkan kembali. Ya, seperti itu kira-kira yang terjadi. Oke, sesuatu yang mengagetkan dan mungkin sama saja. Selamat pagi. Ini kita berhenti lagi di Pasar Mamuju. Tidak, di stasiun ya. Stasiun Mamuju. Jadi kalau saya lihat dari petanya, ini masih posisi di Mamuju di Terminal Liman. Jadi ini posisinya di sekitaran terminal ya, di Terminal Bus Liman, posisinya di situ. Ini waktunya jam 5 itu tadi sih, jadi sudah dari jam 5 lewat 10 menit dia sudah ada di sini di Mamuju, dan saya tidak tahu jam berapa dia akan jalan lagi di hari ini. Nanti teman-teman bisa ikutin juga terus perkembangan terbarunya. Setelah ini kita akan kemana? Di bawah sana juga saya lihat ada penjual makanan, jadi bisa belanja juga di sini seperti itu. Oke, baik teman-teman, nanti lihat lagi di tempat berikutnya, tempat pemberhentian berikutnya. Oke, ini kita sudah mulai jalan ya, keluar dari Pasar Mamuju ya, dari Terminal Mamuju, tepatnya di posisi PO Liman. Kita sudah mulai jalan ya, untuk keluar menuju Palu. Oke, selamat pagi teman semuanya. Tadi barusan kita berhenti di daerah Popoyo ya, Popoyo ya kayaknya. Ini masih di jalan lagi ya, jadi cuma mampir di pom bensin ya untuk mengisi bahan bakar. Dan ini kita masih melaju terus, diperkirakan jam 5 sore baru dia sampai. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita tadi sekitaran 10 menit lalu kita mampir di daerah Papalang. Jadi kurang lebih tadi jam 7 ya, jam 7 kita mampir di Papalang. Saya baru menginformasikan karena
tadi saya baru bangun. Tiduran tadi. Nyenyak juga tidurnya, lumayan enak. Memang yang saya rasakan kaki saya agak pegel sedikit sih, tapi tidak begitu pegel loh. Nah, di sini tadi kita mampir di pom bensin daerah Papalang. Nah, kita masih terus melaju ini lagi terus berjalan. Nanti pemberhentian berikutnya saya belum tahu di mana ini. Nanti saya akan informasikan kita berhenti di sebelah mana. Tetap ikuti kita channel ini, masih di channel. Oke. Selamat beraktivitas untuk teman-teman di hari ini. Ya, ini masih di daerah Mamuju ya. Daerah Mamuju ini kalau saya perhatikan ini hampir setiap berdekatan rumah begitu dibuatkan sarang walet ya. Jadi hanya di sini burung walet itu leluasa, dan untuk peternakan walet ini sangat menjamin itu ya, keuntungan besar ya. Karena saya perhatikan ada waktu di kota tadi di Mamuju itu, di rumah pribadi saja dibuatkan di bagian atasnya dibuatkan untuk rumah walet. Jadi luar biasa di sini, kayaknya potensi sangat besar di Mamuju. Ini sudah di posisi Pangale, daerah Pangale di jam 7:57. Jadi kayaknya ini masih dari Mamuju ya. Karena tadi saya lihat jaringan saya hilang, saya tidak bisa melihat peta lebih detail ya, tidak bisa dilihat. Jadi sepertinya masih daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Karena ini saya perhatikan tadi kita lewat di pinggiran ya, jadi kayaknya dia akan mengarah ke arah Donggala bagian barat. Kita sudah di daerah Sulawesi Barat, masih di daerah Sulawesi Barat. Sini juga terlihat lagi banyak musim rambutan nih. Rambutan ya. Juga saya perhatikan di bus ini airnya mulai menetes di bagian AC. Inilah pemandangan di area daerah Donggala ya. Dapat kita lihat nih perumahan yang ada di Donggala di salah satu bagian ya. Itu kayaknya dekat pelabuhan Donggala. Sama seperti di kampung saya ya, di pinggiran pantai. Banyak perumahan seperti ini. Di atas ini, tapi tidak begitu banyak, cuma sedikit-sedikit. Jadi tidak seperti waktu saya ke Toraja. Nah itu waduh, airnya itu minta ampun, begitu banyak, nguyur lah. Akhirnya hampir seluruh badan saya hampir basah semua baju, tapi untungnya tidak, karena ada kain yang disediakan. Jadi saya menutup diri saya pakai. Nah ini lihat, ini bisa dilihat ini rumah burung walet ini yang lagi dibangun. Nah, jadi di rumah warga juga itu dibangun seperti itu. Jadi sepertinya
Ini daerah potensial untuk walet berkembang biak. Nah ini, wah ini panen berapa ratus juta ini, bisa miliaran-miliaran ini orang-orang di sini. Pendapatannya hanya dengan pembudidayaan ini walet ya. Luar biasa ini orang-orang sini. Jadi belajar juga dari mereka di sini. Sepertinya memang agak terkenal ya burung walet. Kalau nanti lihat setelah ini kita akan mampir di mana karena belum ada tanda-tanda. Di sini juga sepertinya banyak kelapa sawit. Jadi kelapa sawit sudah mulai masuk di daerah ini. Sudah ada. Mungkin sudah lama. Dan di sini saya lihat ada kelapa sawit. Dan berarti potensial untuk pembuatan minyak. Nah itu di bawah itu kelapa sawit tuh. Banyak tuh kelapa sawit. Tapi nah itu di atas sana juga kelihatan ada rumah burung walet seperti itu. Oke, selamat pagi. Ini kita sudah berada di tempat pemberhentian berikutnya di Topoyo ya. Tempat untuk makan, minum, dan sebagainya. Dari Topoyo ini di apa ya? Masih Sulawesi Barat. Jadi pasti jalan Trans Sulawesi. Setelah ini saya belum tahu juga, jadi nanti kita akan turun kemudian makan dan kita sedikit baru kita naik lagi baru melanjutkan perjalanan seperti itu. Di sini sudah ada rumah makan langganan mereka, jadi nanti kita akan makan di situ. Kalaupun ada yang makan, kalau yang tidak ya tidak, seperti itu. Oke, waktu menunjukkan pukul 9:20. Kita sudah selesai dari sarapan pagi di daerah apa tadi? Topoyo ya. Topoyo. Ya. Topoyo. Jadi kita sudah mengisi perut ya untuk menganjal lapar. Ya, ini Jalan Maros Palu, Jalan Maros Palu, Jalan Trans Sulawesi ya, Trans Sulawesi Barat, Bontang. Di depan sana ada, ini ada tugu apa nih, bodong-bodong. Daerah Mamuju Palu, Benteng ya. Jadi kita masih melanjutkan perjalanan, masih kurang lebih mungkin 8 jam lagi baru sampai di Palu. Ini saya lagi coba mengambil waktu istirahat, soalnya ini agak capek juga kaki, pegel-pegel juga kaki. Ya saya pikir enak juga naik bus begini, tapi ternyata ada kenyamanannya juga, ada juga yang tidak nyaman. Oke, kita lagi melaju ini di sungai apa ya ini ya, pokoknya ada sungai lah di daerah Topoyo. Ya, ini sudah jam 12:28. Ini kita masih di daerah perkebunan sawit. Jadi luas areal sawit itu sangat besar sekali di Sulawesi Barat ini. Bisa teman-teman lihat tadi saat saya bikin video masuk ke Mamuju ya kalau tidak salah, itu sudah ada perkebunan sawit.
Pas ada walet juga itu kan. Ini sampai jam segini kita belum habis melewati perkebunan sawit. Sangat besar sekali nih. Tidak tahu, mungkin ada ribuan hektar di Sulawesi Barat. Dan tadi juga sempat saya lihat ada beberapa perusahaan yang memiliki perkebunan sawit ini. Jadi potensial untuk minyak ya di daerah Sulawesi Barat. Jadi sangat luas di sini. Hampir, cuma tadi saya coba lihat ada beberapa saja pohon kelapa yang bisa saya lihat, tapi kelapa sawit ini merajalela, sangat dramatis juga ya. Artinya kayaknya tidak ada seperti tidak ada tumbuhan lain ya selain kelapa sawit ya. Jadi luas, areanya sangat luas. Saya tidak tahu sampai jam berapa baru bisa melewati perkebunan sawit yang begitu luas ini, karena ini sangat besar. Jadi di kanan saya, di kiri saya, di sebelah sana juga itu penuh dengan kelapa sawit. Seperti itu dapat saya sampaikan ke teman-teman. Sampai saya tadi sudah mulai bosan, bukan ada kelapa sawit, tidak ada perkebunan lain. Waduh, luar biasa luasnya. Oke teman-teman, tetap ikuti saya ya. Ini juga belum berhenti ya untuk istirahat siang. Dan saya akan tetap ceritakan kisah berikutnya atau tempat perusahaan selanjutnya setelah ini, setelah beberapa jam yang lalu. Jadi kita akan berhenti di posisi mana, saya akan sampaikan ke teman-teman nanti. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Ini kita sudah jam 12:41. Posisi kita di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Jalan Tike Raya. Jalan Tike Raya. Ini masih belum ada tanda-tanda untuk mampir untuk makan siang. Jadi mas tak bersabar, di perjalanan kaki sudah mulai agak pegel-pegel sedikit ya. Walaupun semangat tidak akan kendor ya, karena ya pilihan mengikuti darat. Nah, akhirnya kita sudah sampai di daerah yang ada banyak kelapa ya, kelapa buah ya, kelapa biasa, bukan kelapa sawit ya. Sudah banyak kelapa ya. Walaupun memang ada kelapa sawit juga di sebelah sana, saya lihat daunnya di belakang kelapa-kelapa itu. Tapi lumayan lah, ini sudah agak segar sedikit karena tadi kelapa sawit terus, tidak ada kelapa begini. Itu pun kalau ada cuma satu baru hilang, lagi nanti jauh-jauh baru ada lagi satu begitu. Ini lumayan ya, sudah ada banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan baru di sebelah sana juga, di sebelah jalan sana ini juga sudah mulai banyak. Jadi senangnya juga bisa melihat buah kelapa langsung, bukan kelapa sawit ya. Seperti ini itu teman-teman. Ini kita lagi berhenti nih, lagi tidak tahu ada orang turun kah atau ada menurunkan barang, saya tidak tahu. Masih areal kelapa sawit. Waduh, luas sekali. Tadi saya pikir sudah hilang, sudah kayak kelapa biasa, ternyata masih ada lagi. Daerah kelapa sawit itu besar sekali, luas.
waktu menunjukkan jam 1:17. Ini sudah berada di daerah Pasangkayu, apa tadi, Mamuju Utara ya. Jadi sudah di Pasangkayu. Kita tidak tahu lagi ini habis ini kemana, tapi yang pasti belum istirahat makan siang. Seperti itu teman-teman. Ini adalah lokasi jalan untuk menembus ke daerah Donggala, kota Donggala. Kalau kita lihat di sini, ini posisinya sempit sekali, jadi kira-kira 2 mobil pas, harus pelan-pelan seperti ini. Dapat kita lihat. Jalurnya sangat kecil, jadi cukup 2 itu kendaraan. Jadi dengan cara harus berhati-hati, pelan-pelan untuk saling melewati. Apalagi kalau mobilnya gede, wah, harus satu berhenti dulu baru maju. Agak susah posisinya. Ini daerah Donggala. Kemungkinan depan sana karena ada mobil lain sehingga dia terhenti, jadi bergantian. Ya betul, ini ada mobil lain di sebelah kayak tadi, sehingga dia harus melewatkan dulu mobil lain yang arah sebaliknya. Ini jalur utamanya kecil ya. Seperti ini teman-temanku. Jadi ini saya masih di daerah Donggala, masuk ke kota Donggalanya. Ini yang dapat saya tambahkan di sini yang tidak mengenakan dari bus seperti ini, yaitu sopirnya atau peneknya itu merokok di dalam busnya, sehingga AC yang seharusnya berfungsi dengan baik tidak bisa kami nikmati dengan baik karena sopir atau kerneknya itu merokok di dalam busnya sendiri. Itu yang sangat disayangkan dari pihak penumpang. Ini mungkin adalah perhatian juga bagi pemilik perusahaan ini ya, bus ya, untuk lebih mengontrol. Sangat bau. Ini di depan sana mereka lagi ngerokok lagi, jadi bau sekali. Seperti itu kira-kira dapat saya informasikan. Oke, tetap ikuti saya, jangan kemana-mana. Masih tetap live. Ini akan tetap saya kabarkan kabar terbarunya ketika sampai di Palu. Di perjalanan mungkin ada sesuatu seperti akan saya kabarkan. Oke, tetap ikuti dan stay tune di video saya. Terima kasih. Pemandangan di area daerah Donggala ya. Dapat kita lihat nih perumahan yang ada di Donggala di salah satu bagian ya.
Itu kayaknya dekat pelabuhan Donggala. Sama seperti di kampung saya ya, di pinggiran pantai. Banyak perumahan seperti ini. Ini kita sudah masih di apa ya, pinggiran Palu ya, belum sampai di ibu kotanya. Ini situasinya di daerah ini, di sana kayak seperti ada berawan begitu ya, apa kabut atau asap, juga kurang tahu, tapi katanya banyak debu ya kayaknya ya. Oh. Ini apa sudah dimain bongkar-bongkar semua, jadi rusak, mulai rusak-rusak, tidak ditanami kembali. Pasir dengan tembang pasir sangat buruk, karena mungkin di sisi lain akan menambah devisa, di sisi lain akan merusak ekosistem yang ada di daerah ini. Ya begitulah, namanya juga penghidupan ya, jadi ada yang mencari hidup dari cara yang tambangan dan sebagainya. Itulah kehidupan. Kita semua doakan semoga alam ini tetap ada dan tetap terjaga, sehingga kesinambungan terus berjalan demi anak cucu kita ke depan, biar mereka masih bisa melihat apa yang dapat kita lihat sekarang ini ya. Ini banyak sekali alat berat. Itu hancur tuh, dikeruk-keruk semua. Lama-kelamaan ini habis enggak? Tambang pasir. No. Kondisi saat ini sudah mulai hujan, walaupun gerimis. Ini kondisi Palu yang terkena dampak tsunami ya waktu itu. Di sebelah sini pantai laut. Ini ada beberapa tempat yang kena ya musibah dari gempa Aceh ya. Gempa Donggala Palu, tsunami ya waktu itu. Mungkin kebanyakan sudah mulai diperbaiki kembali. Kayaknya kita akan melewati jembatan yang itu, jembatan Palu. Dan di sini ini pelabuhan Palu. Di sebelah sini peti kemas ya. Ya, pelabuhan peti kemas.
bantuan ini kayaknya juga musibah ya, kantor desa Loli. Saya tidak tahu berapa hebatnya waktu itu, tapi ada menelan korban jiwa ya. Ya, ini jadi daerah Kabupaten Donggala ini juga salah satu tempat untuk penambang pasir ya, penambang pasir besar. Makanya gunung-gunungnya lagi dikerok-kerok tuh bagian atas. Ini masih di pinggirannya, berarti masih di Kabupaten Donggala. Ini dari sini komunis. Jarak pagar ya, banyak sekali jarak pagarnya. Biasanya dulu, woi banyak sekali dipergunakan untuk minyak pesawat terbang ya oleh Jepang. Jarak pagar resinus komunis. Kerok semua, sayang juga ya, bisa dihancurkan kayak gini. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini saya sudah sampai di Palu, tapi posisinya di apa ya ini ya? Dia bukan di bagian Palu kota, tapi di, kalau nggak salah tadi namanya tipe C ya, terminal tipe C. Nah, ini total waktu tadi karena saya sudah duduk lama di sini, diperkirakan 23 jam 10 menit sampai di kota Palu. Jadi ini lagi menunggu jemputan dari saudara. Nanti saya akan ceritakan lagi perjalanan menuju ke rumah saudara di sini. Nanti kemudian akan dijemput mobil rental menuju ke Toli-Toli. Seperti itu. Jadi lumayan lama juga, sekitaran hampir 24 jam. Jadi 23 jam 10 menit lah kurang lebih sudah sampai di terminal Palu tipe C, seperti itu. Karena ini sepertinya terminal baru, jadi masih sedikit orang yang tahu lokasi ini, seperti itu. Busnya langsung menghilang, tidak tahu kemana. Jadi ini lagi menunggu. Kondisi di sini lagi hujan, tapi ini sudah mulai berhenti, berangsur berhenti. Jadi nanti tinggal menunggu saudara yang akan datang di lokasi sini, seperti itu. Inilah perjalanan menuju Palu. Saya berterima kasih sudah menonton video saya
di hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman juga tidak ketinggalan untuk informasi-informasi menarik selanjutnya seperti itu. Oke, tetap semangat untuk teman-teman semua dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Inilah kondisi Palu, kota Palu. Ini Pak, kemarin Pak ada masjid. Itu yang sana? Masjidnya tinggal menaranya Pak, masjidnya rubuh Pak. Oh jadi sudah Iya. tidak ada? Iya, tinggal menaranya Pak. Jadi masjidnya ini hilang masjidnya, tinggal menaranya. Tinggal menaranya Pak. Astaga. Karena pas masjidnya pas pinggir pantai. Itu peristiwa luar biasa. Kok bisa begitu? Ini kemarin rusuh-rusuhnya Pak. Tuh Pak. Hati-hati bro, fokus bro. Nggak apa-apa, nanti saya lihat saja. Soalnya melawan arah toh. Lawan arah. Baru dia pakai lampu lagi. Nah itu dia. Jadi saya nggak lihat. Betul. Dia juga yang salah toh. Kita kan sudah tempatnya kita. Baru ini kan pohon daunnya dia jangan lewat sini, dia lewat situ tadi. Iya seharusnya. Cuma kan begitu kan? Iya. Biar jadi ini kondisinya aman ya daerah ini. Baru semua ini Pak, baru kita selesai kerja semua Pak. Oh. Semua ini Pak. Oh jadi baru diperbaiki yang Iya, ini. baru kembali. Oh, iya. Kemarin kan semua dikerja, begitu ada tsunami rusak ulang. Oh. Jadi dikerja kembali, jadi baru ulang. Bukan main ya. Kondisi Palu di malam hari. Oh, belum lihat hotel yang di pinggir pantai Pak, Hotel Merkur ya. Belum. Yang sana juga rubuh Pak, Hotel Merkur. Ngerinya ya. Nah, kalau ini di belakang Pak, belakangnya Hotel Merkur. Dia kelihatan dari sini. Oh jadi tidak begitu kelihatan. Tidak terlalu jelas, kalau belakangnya kelihatan. Kalau depannya sudah kelihatan. Oh. Jadi emang kondisinya luar biasa. Oh, baru ini apa ini? Baru Pak, dulu tahun 96 saya ke sini. Nah, ini utara semua Pak. Yang rumah nelayan yang Itu situ? Nah, ini utara Pak. Oh, kena. Yang rumahnya hilang semua Pak, yang pinggir Iya. pantai. Nah, itu utaranya. Rumah nelayan. Iya. Jadi rumah-rumah nelayan pada saat itu juga hancur ya. Aduh. Luar biasa ini kejadian. Ada tanah yang ambruk Pak. Iya katanya itu yang ada likuifasi itu Iya. pergerakan tanah. Kalau baru Pak tanah yang tenggelam. Kalau di daerah Petobo belum pernah muncul dari gunung. Oh begitu ya? Iya, Pak, tanah tenggelam baru keluar lumpur. Wih. Kalau daerah sini tanah berjalan Pak. Sigi dong enggak lah itu. Daerah sana Pak. Oh sana. Iya. Oh. Daerah Myanmar. Oh begitu. Tanah berjalan Pak. Iya katanya saya dengar itu. Itu perkampungan Pak hilang. Jadinya pohon-pohon kelapa. Jadi meninggal itu orang-orang katanya ya sudah Jadi dapat hujan. tidak sudah dilempar bunga ya. Nah, lagi memang kondisi seperti itu tidak bisa di apa tuh? Aduh. Biasa ini. Oh jadi kita tidak lewat pantai ini ya karena iya betul. Jadi jalan informasinya di bagian pantai itu rusak parah, jalan cumi-cumi ya, rusak parah itu ya. Jadi kemudian bangunan-bangunannya juga di sekitarnya juga parah dan ambruk mungkin ya, rusak. Jadi akhirnya dilempar ke jalur sebelahnya, Jalur Ponorogo untuk melaluinya. Karena memang kondisi tidak begitu baik.